Pernah nggak sih Anda ngerasain dorongan itu? Dorongan buat tiba-tiba buka laptop, cari tiket ke tempat yang jauh banget, dan mikir, aku harus pergi buat nemuin diriku sendiri. Gambaran romantis ini kan kuat banget ya, di film, di buku, di mana-mana. Tapi di antara tumpukan koper sama paspor, ada satu pertanyaan besar. Emang beneran berhasil? Selamat datang, dan dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelani tumpukan sumber yang Anda berikan. Mulai dari artikel perjalanan, analisis psikologis, sampai penelitian, buat jawab pertanyaan inti. Apa bepergian itu beneran jalan menuju pemenuhan diri? Misi kita bukan buat sekedar jawab ya atau enggak ya. Kita akan bedah gimana bepergian itu bisa jadi alat yang luar biasa buat pertumbuhan pribadi. Tapi juga kenapa sering banget pengalaman itu malah nggak sesuai harapan. Nanti di akhir, Anda bakal dapat gambaran yang lebih jernih dan jujur. Oke, mari kita bedah ini. Hal pertama yang paling kelihatan dari semua sumber Anda itu optimisme yang kuat. Hampir semuanya setuju kalau ya bepergian itu bisa jadi katalisator yang luar biasa. Bukan cuma soal liburan dan lepas penat, tapi sesuatu yang lebih dalam. Tema yang paling sering muncul itu gimana perjalanan bisa secara radikal memperluas perspektif kita. Tentu saja, saat kita keluar dari gelembung keseharian kita, rutinitas, kerjaan, lingkungan yang itu-itu aja, kita dipaksa buat lihat kalau cara hidup kita itu bukan satu-satunya cara yang ada di dunia. Banyak sumber Anda yang nekenin hal ini. Tiba-tiba, asumsi yang kita anggap kebenaran universal ternyata cuma kebiasaan lokal. Ngelihat orang lain nemuin kebahagiaan atau makna dengan cara yang beda banget, itu secara fundamental bisa ngegoyangin keyakinan kita dan ya membuka pikiran. Benar, ada satu kutipan dari Mark Twain yang dikutip di salah satu sumber yang rasanya ngerangkum ini semua dengan pas banget. Perjalanan itu fatal bagi prasangka, kefanatikan, dan pikiran yang sempit. Kalimat itu kuat banget karena emang itu yang terjadi kan. Ada nggak bisa lagi pertahanin stereotip kaku kalau udah duduk makan bareng orang yang harusnya Anda stereotipkan. Tapi kayaknya ini bukan cuma soal ngubah cara kita mikir kan. Ada aspek yang lebih aktif gitu. Tepat, ini bukan proses pasif di mana Anda cuma duduk di kafe dan nyerap budaya. Di sini letak inti transformasinya, keluar dari zona nyaman. Hampir setiap analisis yang Anda berikan nyorot ini sebagai faktor kunci. Berada di lingkungan asing di mana Anda nggak tahu bahasanya, nggak ngerti adatnya, atau bahkan nggak tahu cara beli tiket kereta, semua itu latihan mikro dalam mecahin masalah. Hanya ada suntikan kepercayaan diri kecil gitu ya. Kayak pas pertama kali berhasil pesan kopi pakai bahasa lokal, atau berhasil nawar harga di pasar tanpa ditipu habis-habisan. Mungkin kedengaran sepele, tapi kumpulan kemenangan kecil ini ngebangun sesuatu yang lebih besar di dalam diri kita. Persis, itu yang disebut membangun ketahanan atau resiliensi. Anda belajar kalau Anda bisa ngandelin diri sendiri pas ngadepin ketidakpastian. Salah satu sumber bahkan ngasih contoh yang lebih ekstrim, kayak pengalaman ngatasin rasa takut dengan coba lompat tebing atau berenang sama hiu. Momen-momen di mana adrenalin terpacu itu bikin seseorang ngerasa jauh lebih hidup dan sadar akan, kapasitas dirinya yang tersembunyi. Pengalaman eksternal yang intens ini sering banget memicu perubahan internal yang mendalam. Dan perubahan internal itu kayaknya adalah tujuan utamanya. Ini membawa kita ke gagasan soal kesadaran diri. Gimana sih sebenarnya jarak fisik dari rumah bisa bantu kita ngelihat ke dalam diri dengan lebih jelas? Nah, ini salah satu poin paling menarik. Jarak fisik itu nyiptain jarak psikologis. Jauh dari peran dan ekspektasi yang biasa kita sandang tiap hari, sebagai pekerja, anak, pasangan, teman, Anda jadi punya ruang buat nanya, siapa saya kalau semua label itu dilepas? Salah satu sumber ngejelasin kalau dalam kesendirian dan keheningan perjalanan, apalagi solo travel, kita nggak bisa lagi lari dari pikiran kita sendiri. Anda duduk di kereta yang lintasin pedesaan Eropa selama 8 jam, kayak dalam anekdot seorang pelancong umur 17 tahun di salah satu artikel Anda. Di momen itulah, tanpa gangguan, pertanyaan-pertanyaan besar muncul. Apa sih yang sebenarnya aku mau dari hidup ini? Apa yang benar-benar penting buatku? Jadi ini bukan sekedar perasaan seneng-seneng sesaat ya, rasanya lebih dalam dari itu. Bukan euforia liburan biasa, tapi sesuatu yang lebih menetap. Betul. Salah satu sumber Anda ngubunginnya dengan konsep psikologis yang disebut eudaimonic well-being. Ini beda dari kebahagiaan hedonis yang dasarnya cuma kesenangan sesaat. Kesejahteraan eudaimonik itu perasaan sejahtera yang datang dari rasa punya tujuan, pertumbuhan pribadi, dan realisasi potensi diri. Dan ini bukan sekedar teori loh, ada data yang dukung.
Penelitian dari Washington State University misalnya, nemuin kalau orang yang sering berpepergian, itu ngelaporin tingkat kebahagiaan sekitar 7% lebih tinggi. Studi lain juga nunjukin korelasi antara bepergian sama laporan kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Jadi, ada hubungan nyata antara eksplorasi dunia luar dan penguatan dunia di dalam. Oke, oke. Gambaran ini kedengarannya ideal banget. Pergi, temukan dirimu, kembali sebagai versi yang lebih baik. Tapi, rasanya kok terlalu sempurna ya? Dan benar aja, hampir semua sumber yang Anda berikan itu kemudian sampai pada satu peringatan besar yang sama. Sebuah tapi yang mengubah segalanya. Ya, dan tapi inilah yang misahin antara perjalanan yang transformatif dari sekedar liburan yang mahal. Pemenuhan diri itu nggak datang otomatis bareng tiket pesawat. Ini bukan soal kemana Anda pergi, tapi kenapa dan gimana Anda pergi. Pendekatannya itu segalanya. Nah, disinilah letak jebakan terbesarnya yang disorot hampir semua sumber Anda. Kita sering mikir kita lagi nyari sesuatu yang baru, padahal sebenarnya kita cuma lagi lari dari sesuatu yang lama. Perbedaan krusial antara niat buat bertumbuh dan keinginan buat melarikan diri. Bener banget. Salah satu sumber mengungkapinnya dengan tajam banget. Kalau Anda bepergian buat lari dari kerjaan yang Anda benci atau hubungan yang retak, masalah itu bakal ikut ke koper Anda. Anda cuma akan jadi orang yang sama yang nggak bahagia, tapi dengan pemandangan yang lebih baik. Masalahnya nggak akan hilang cuma karena Anda lagi di pantai yang indah. Ini kontras banget sama perjalanan yang didasari niat yang tulus, rasa ingin tahu, keinginan buat belajar, atau tantangan buat bertumbuh. Ini jadi pertanyaan penting buat kita semua, ya. Pas kita ngerencanain perjalanan, kita beneran nyari pertumbuhan atau cuma nyari gangguan? Dan ini ngebawa kita ke jebakan berikutnya, keterlibatan yang dangkal. Ini kritik pedas buat wisata checklist. Anda tahu kan maksudnya? Lomba dari satu monumen ke monumen lain cuma buat ambil foto, buktiin Anda pernah di sana, terus diupload ke media sosial. Dalam mode ini, Anda cuma penonton, bukan partisipan. Anda mungkin ngelihat Menara Eiffel, tapi Anda nggak benar-benar ngalamin Paris. Nggak ngerasain ritme kotanya, nggak nyambung sama orang-orangnya. Anda cuma mengonsumsi sebuah tempat, bukan berinteraksi. Wisata checklist. Saya rasa kita semua pernah deh ya kejebak di situ. Paling nggak sedikit. Cepet-cepet ambil foto Koloseum cuma buat buktiin, saya pernah ke sini. Tapi lupa berhenti sejenak buat benar-benar ngerasain sejarah dan keagungan tempat itu. Jadi lawannya itu keterlibatan yang mendalam. Tepat. Keterlibatan yang otentik. Ini bisa berarti hal-hal simple. Coba ngobrol sama pemilik kedai kopi lokal, sisihin waktu buat refleksi pengalaman di jurnal, atau bahkan sengaja nyasar di jalan-jalan kecil. Salah satu sumber ngejelasinnya dengan indah. Prosesnya itu tentang menerjemahkan pengalaman menjadi wawasan pribadi. Tanpa proses penerjemahan itu, lewat refleksi, pengalaman itu cuma bakal nguap gitu aja. Cuma jadi kenangan foto, bukan bagian dari diri Anda. Kalau kita gali lebih dalam lagi, beberapa kritik bahkan mempertanyakan gagasan menemukan diri sendiri itu sendiri, seolah-olah itu narasi yang bermasalah dari awal. Betul. Beberapa psikolog berpendapat kalau bepergian itu bisa jadi pencarian eksternal buat sesuatu yang sebenarnya cuma bisa ditemuin secara internal. Ada satu sumber yang nyebut narasi menemukan dirimu sebagai narasi beracun. Kenapa? Karena secara implisit, narasi itu bilang kalau Anda saat ini nggak utuh. Bahwa ada bagian dari diri Anda yang hilang dan Anda harus pergi ke Bali atau Himalaya buat nemuinnya. Ini bisa nyiptain kekanan dan kekecewaan yang nggak perlu. Ini ngingetin saya sama perspektif Jim Carrey yang juga dikutip di salah satu sumber. Dia cerita gimana udah mencapai puncak ketenaran dan kekayaan, cuma buat sadar kalau semua pencapaian eksternal itu nggak bisa ngisi kekosongan internal. Mungkin perjalanan bisa dilihat dengan cara yang sama ya, sebagai pencapaian eksternal yang kita harapkan bisa benerin masalah internal. Itu analogi yang pas banget. Ini nunjukin kalau pekerjaan internal, refleksi, penerimaan diri, memahami nilai-nilai Anda, itu hal yang krusial. Terlepas dari dimanapun lokasi geografis Anda, bepergian bisa jadi pemicu yang kuat buat pekerjaan itu, tapi nggak akan pernah bisa jadi penggantinya. Oke, jadi setelah kita tahu apa yang bisa berhasil dan apa yang bisa jadi jebakan, pertanyaan berikutnya buat Anda adalah, gimana caranya biar perjalanan berikutnya benar-benar bermakna dan transformatif, bukan sekedar pelarian atau koleksi foto? Dari semua sumber ini, kita bisa rangkum beberapa strategi praktis. Semuanya dimulai bahkan sebelum Anda berkemas, dengan niat yang jelas. Sebelum berangkat, luangkan waktu buat nanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya saya cari dari perjalanan ini?
Apa saya mau nantang rasa takut saya? Belajar keterampilan baru? Atau cuma butuh ruang buat mikir jernih? Menyelaraskan tujuan perjalanan sama nilai-nilai pribadi Anda itu langkah pertama yang paling fundamental. Lalu, pas Anda udah di sana, kuncinya adalah keterlibatan aktif. Ini kebalikannya wisata checklist. Jangan cuma lihat dari balik jendela bus wisata. Berpartisipasilah, berinteraksi. Coba makanan dari warung kecil yang direkomendasiin penduduk lokal, bukan restoran turis. Pelajari beberapa frasa dasar bahasa setempat. Usaha kecil itu seringkali ngebuka pintu interaksi yang luar biasa. Singkatnya, jadilah aktor, bukan cuma penonton. Dan seiring dengan keterlibatan itu, ada elemen ketiga yang nggak bisa ditawar, refleksi. Ini penting banget. Pengalaman yang paling luar biasa pun nggak akan berarti banyak kalau nggak diproses. Sisihin waktu tiap hari, bahkan cuma 15 menit buat merenung. Nulis jurnal itu cara yang sangat direkomendasiin banyak sumber buat memproses apa yang Anda lihat, rasain, dan pelajarin. Refleksi inilah yang ngubah kejadian jadi wawasan. Ada 2 poin lagi yang sangat praktis. Salah satunya, gagasan tentang slow travel. Ini perlawanan terhadap liburan kilat yang buru-buru. Alih-alih ngunjungin 5 kota dalam 10 hari, coba deh habisin 10 hari di satu kota. Perendaman yang lebih lama di satu tempat, ngasih Anda kesempatan buat bener-bener ngerasain ritme kehidupan setempat, nemuin tempat-tempat tersembunyi, dan ngebangun koneksi yang lebih nyata. Dan yang terakhir, yang mungkin paling penting tapi paling sering diabaikan, adalah integrasi. Perjalanan itu nggak selesai pas Anda tiba di rumah. Wawasan yang Anda dapat jadi paling berharga pas berhasil Anda bawa balik dan terapin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perjalanan ngajarin Anda buat lebih spontan, gimana Anda bisa bawa spontanitas itu ke rutinitas mingguan? Kalau perjalanan bikin Anda sadar betapa sedikit barang yang Anda butuhin buat bahagia, gimana itu bisa ngubah kebiasaan konsumsi Anda di rumah? Tanpa integrasi, pelajaran dari perjalanan cuma bakal jadi cerita indah, bukan perubahan hidup. Jadi intinya perjalanan itu bukan jawaban ajaib, tapi lebih kayak sebuah alat bantu yang sangat kuat gitu ya. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan kalau kita mau saring semua ini jadi satu analogi yang kuat, gagasan soal cermin dari salah satu sumber Anda itu benar-benar pas. Perjalanan bukanlah solusi, melainkan cermin. Dia nggak menciptakan pemenuhan diri dari ketiadaan. Sebaliknya, dia memperjelas dan memperbesar apa yang udah ada di dalam diri Anda. Kalau Anda pergi dengan rasa ingin tahu, dia akan mantulin dunia yang penuh keajaiban. Kalau Anda pergi dengan rasa cemas dan gak aman, dia akan mantulin tantangan yang maksa Anda buat ngadepin ketakutan itu. Dia memantulkan diri Anda kembali dalam konteks yang benar-benar baru, memungkinkan Anda buat ngelihat diri sendiri dengan lebih jernih. Sebuah katalisator, bukan obat. Dia bisa mempercepat proses penemuan diri, tapi pekerjaan intinya tetap harus kita lakuin sendiri. Tepat. Kepuasan sejati itu bukan oleh-oleh yang Anda bawa pulang, tapi gimana Anda nerapin apa yang Anda pelajari di cermin itu dalam kehidupan sehari-hari jauh setelah koper Anda dibongkar. Jadi setelah kita bahas semua ini, jelas ya kalau bepergian itu bukan pil ajaib buat kebahagiaan. Ia adalah alat yang ampuh, sebuah cermin yang bisa nunjukin hal-hal luar biasa tentang diri Anda dan dunia. Tapi, seberapa efektif cermin itu sepenuhnya tergantung sama niat, keterlibatan, dan refleksi Anda. Ini bukan soal seberapa jauh Anda pergi, tapi seberapa dalam Anda bersedia melihat ke dalam. Dan mungkin, sebagai pemikiran penutup buat Anda renungkan, semua sumber ini ngomongin gimana perjalanan memperluas pandangan kita terhadap dunia di luar sana. Tapi, setelah menjelajahi semua ini, mungkin pertanyaan yang lebih kuat bukanlah gimana perjalanan bisa ngubah saya, melainkan gimana saya bisa bawa semangat penjelajahan itu, rasa ingin tahu yang tulus, keterbukaan sama hal-hal baru, dan nyisihin waktu buat refleksi ke dalam kehidupan saya sehari-hari, bahkan tanpa harus ninggalin rumah.